kan bergerak, targetnya kan 2. Jadi makanya saya menyarankan mundur. Gitu loh, mundur atau rakyat mendesak mundur. Roy Suryo gebrak meja, sebut KPU, Komisi Fufu-Fafa, lindungi Gibran, ancam gugurkan jabatan Wapres. Apa yang dilakukan oleh Komisi Fufu-Fafa ini, ya? Komisi Fufu. Iyalah, karena ini mau melindungi dia. Jadi bukan KFU ya. Kalau KFU kan Komisi jangan. Kalau begitu Pemilihan Umum. Bukan Komisi Fufu-Fafa. Komisi Fufu-Fafa. Komisi Fufu-Fafa. Cocok buat saya orang Sunda. Betul. Ini komisi dari orang Sunda ini ya. Komisi Fufu-Fafa ini. Saya akan mengulangi lagi pertanyaan ini. Jelas ini untuk melindungi Gibran. Iya, karena siapa lagi yang diuntungkan? Kita tuh kan bergerak, targetnya kan 2. Dalam kasus ijazah itu kita memang adili bekas presiden, ya, dan makzulkan Fufu-Fafa. Itu keterpilihan mereka dulu itu masih di rezim yang sebelumnya. Jadi makanya saya menyarankan mundur, gitu loh, mundur atau rakyat mendesak mundur. KPU ini, KPU semuanya, gitu loh, karena sudah jelas-jelas gagal. Kalau misalnya pengadilan yang di Jakarta Pusat itu katakan saja mengabulkan sebagian, kira-kira apa? Kalau sebagian ya jelas dia makzul. Jelas dia harus dimakzulkan, karena kan berarti kan patah pendidikannya, berbohong dia. Gitu. Apa itu otomatis atau harus ada katakan saja manuver politik sendiri? Otomatis. Kan kalau putusan pengadilan itu kan nanti berlaku inkrah. Kecuali dia banding, kecuali ya kan gitu. Tapi saya sih sebenarnya sudah bersiap untuk yang terburuk. Misalnya itu NO gitu, Nah, nggak apa-apa gitu. Tapi artinya kan sudah ada masyarakat kan paling nggak sudah terbuka. Gitu. Kalau misalnya NO, apa dalam tanda petik ya keuntungan dari hal yang buruk itu? Dari masyarakat tahu yang buruk itu. Masyarakat tahu pendidikan asli. Karena yang kita butuhkan kan kejujuran dan kenegarawanan. Pakar telematika Roy Suryo melontarkan julukan menohok bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menyebutnya sebagai Komisi Fufu-Fafa. Istilah ini digunakan untuk menyindir lembaga penyelenggara pemilu yang dinilainya tidak transparan dan sengaja melindungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dokumen persyaratannya. Kekesalan Roy Suryo memuncak akibat penerbitan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang awalnya mengecualikan dokumen persyaratan Capres-Cawapres dari informasi publik. Meski aturan itu akhirnya dibatalkan, Roy Suryo menganggap KPU telah mencederai demokrasi dan harus bertanggung jawab. Sebagai pertanggungjawaban publik, harusnya Ketua KPU M. Afifuddin dan komisioner lainnya mundur, tegas Roy Suryo. Menurutnya, pembatalan keputusan tersebut tidak serta-merta membersihkan nama KPU. Sebaliknya, langkah itu justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada yang ditutup-tutupi. Inilah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu, termasuk keterbukaan dokumen pencalonan, kata Roy. Tak berhenti pada kritik verbal, Roy Suryo mengambil langkah frontal dengan menyambangi langsung gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, pada Selasa, 23 September 2025. Ia datang membawa setumpuk dokumen yang diklaim sebagai bukti cacat hukum pada ijazah Gibran. Di hadapan awak media, Roy Suryo dengan lantang menuntut ketegasan Menteri Pendidikan, Profesor Abdul Mukti, untuk menguji keabsahan surat penyetaraan ijazah Gibran. Baginya, ini bukan lagi soal administrasi, melainkan legitimasi orang nomor 2 di Republik ini. Kami hari ini meminta ketegasan dari Kementerian Pendidikan di bawah Profesor Abdul Mukti untuk kemudian dipastikan apakah surat keterangan ini sah atau tidak. Kalau tidak sah, ya gugur Gibran sebagai Wapres, ujar Roy Suryo. Analisis tajam Roy Suryo menyoroti bentuk dokumen yang hanya berupa surat keterangan, bukan surat keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kelemahan legalitas inilah yang menurutnya bisa menggugurkan syarat Gibran sebagai wakil presiden. Surat ini tidak sah secara hukum dan struktur pendidikan, karena bunyinya seharusnya bukan surat keterangan, tapi surat keputusan. Surat keterangan ini nggak bisa dipakai apa-apa, maka yang bersangkutan itu cacat secara syarat untuk menjadi wakil presiden, terangnya. Untuk memperkuat argumennya, Roy Suryo membeberkan kejanggalan fatal lain dari riwayat pendidikan Gibran yang dirilis resmi oleh Kementerian Sekretariat Negara. Ia menunjukkan adanya lompatan jenjang pendidikan yang tidak masuk akal. Ini kebalik-balik, urutannya ini salah, padahal ini
diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dan ini, kalau Anda akses, masih ada. Jelas Roy sambil menunjukkan dokumen di tangannya. Dalam dokumen tersebut, riwayat pendidikan Gibran tercatat meloncat dari setara SMP langsung ke jenjang setara S1, tanpa mencantumkan jenjang SMA. Hal ini, menurut Roy, adalah bukti kuat adanya manipulasi atau ketidakberesan dalam proses verifikasi syarat pencalonan Gibran oleh KPU. Karena urgensi masalah ini, Roy berharap dapat ditemui langsung oleh pejabat setingkat wakil menteri atau direktur jenderal, bukan lagi staf humas.